misalnya banyak banget ternyata udah pelanggaran kode etik, berarti di sini intinya hukumnya berarti belum ditegakkan dengan secara betul, masih banyak yang masih harus diimprove lagi. Kalau Gibran bisa jadi pemimpin sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Aku intinya perubahan peraturan aja sih gitu, dan tetap berpegang teguh sama ketegasan peraturan gitu. Senin 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar kode etik. Sebenarnya ini bukan kali pertama DKPP memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU ini. Namun kali ini dikarenakan KPU menerima Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres di pemilu tahun ini. Nah, kenapa ya baru sekarang? Dan siapa yang mengadukan? Menurut saya sih juga DKPP kelihatannya banyak pertimbangan politis. Karena kalau baru seminggu sebelum 8 hari lah ya sebelum pencoblosan kan kita jadi dihadapkan pada situasi ini. Banyak yang bertanya soal follow up-nya memang masih cukup panjang, bisa ke Bawaslu dulu, mungkin ada challenge ke PT UN dan lain sebagainya yang dalam waktu 8 hari kalau prosesnya normal ya nggak akan bisa diselesaikan. Tapi kan kita jadi terjepit nih. Jadi kelihatannya memang ada pertimbangan seperti itu membuat proses ini menjadi harus diperlakukan secara luar biasa padahal situasi lagi seperti ini. Karena kalau dilacak itu pengaduan masuknya 16 November loh. Bayangkan bahkan sebelum proses kampanye dimulai. Bivitri menjelaskan bahwa DKPP hanya berurusan pada etik atau perilaku dari semua penyelenggara pemilu diantaranya KPU dan Bawaslu. 3 kali peringatan keras yang diberikan DKPP kepada KPU yang menunjukkan KPU tidak profesional. Peringatan keras pertama dari DKPP kepada KPU pada April 2023 dengan judul Peringatan Keras Terakhir. Oktober 2023, peringatan keras. Dan di Februari 2024, peringatan keras terakhir lagi. Nampaknya pemohon atau pelapor itu berharap ada putusan yang langsung berdampak pada penetapan. Karena sebenarnya, dan ini menarik sekali, beberapa tahun yang lalu waktu ketua DKPP adalah Profesor Jimli Asyidiki yang kemarin jadi ketua MK-MK, Prof. Jimli itu pernah memberikan putusan DKPP yang bunyinya menegur atau memberi sanksi pada KPU dan sekaligus meminta mereka untuk mengubah isi penetapan atau keputusan mereka. Itu pernah. Makanya waktu MK-MK karena ketuanya Prof. Jimli kami berharap dia juga melakukan yang sama. Nah sekarang kelihatannya ada harapan yang sama. Tapi ternyata ya DKPP hanya berhenti di situ, bahkan tidak memecat, cuma memberikan peringatan keras terakhir yang ketiga kalinya. Pengamat politik Arief Susanto juga menjelaskan bahwa adanya pelanggaran etik ini seharusnya menimbulkan rasa malu dan mendorong Ketua KPU untuk mengundurkan diri. Ia juga menjelaskan bahwa Ketua Bawaslu, Bagja, tidak seharusnya memisahkan putusan etik yang dijatuhkan kepada Ketua KPU yang dikatakan hanya masalah perilaku personal Hasyim, melainkan perilaku Hasyim sebagai Ketua KPU. Ya tidak bisa tidak. Putusan ini mengikat Hasyim secara kelembagaan sebagai Ketua KPU. Putusan ini juga mengikat kebijakan-kebijakan sekaligus putusan-putusan yang diambil oleh Hasyim terkait pencalonan Gibran. Ya. Dan bagi saya dengan 2 peringatan keras terakhir, Hasyim sudah tidak punya legitimasi untuk memimpin KPU. Jadi sebelum orang mempersoalkan jabatannya, sebelum orang lebih jauh mempersoalkan legitimasi pemilu, maka jauh lebih baik Hasyim Asy'ari mengundurkan diri. Arief juga menambahkan bahwa pelanggaran etik ini seharusnya berimplikasi langsung pada tidak sahnya putusan dalam hal ini pencalonan Gibran. Saya beranalogi begini, misalnya seseorang mencuri, lalu hasil curiannya itu digunakan untuk membiayai sekolah anaknya. Tentu Anda tidak bisa mengatakan bahwa orang semacam itu adalah orang yang penuh kasih. Betul bahwa dia memberikan hasil curian itu kepada anaknya, tetapi memberikan kepada anak hasil curian itu bukan hanya tidak etis, dia melanggar hukum dan itu tidak persis menunjukkan
situasi seseorang yang berbelas kasih. Justru sebaliknya, orang semacam itu ya memang harus mendapatkan hukuman ya, karena tindakannya tidak sah, karena tindakannya tidak etis dan melanggar hukum. Ia juga menjelaskan bahwa menyelamatkan legitimasi pemilu lebih penting dibanding menyelamatkan pencalonan seseorang. Kalau jalan pencalonan tidak sah, maka hasil pemilunya juga bukan tidak mungkin dianggap tidak sah. Maka sebelum itu terjadi, ada beberapa peluang sebenarnya. Apakah Gibran akan mengundurkan diri sebagai calon dengan konsekuensi sanksi pidana dan denda yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu? Atau kemungkinan kedua adalah pencalonan ini ditetapkan sebagai tidak sah dan kemudian kita bisa melakukan terobosan hukum untuk memungkinkan digantinya Gibran sebagai cawapres. Atau kemungkinan ketiga adalah bahwa pencalonannya memang dinyatakan tidak sah, sehingga konsekuensinya semua suara yang diberikan kepada pasangan ini dinyatakan tidak sah dan tidak ada dalam pemilu 14 Februari nanti. Pelanggaran kode etik yang tidak hanya terjadi sekali, apakah bisa KPU menjalankan tugasnya secara profesional hingga hari pencoblosan? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.